Saudara, Tuhan tidak pernah memanggil kita untuk menjadi orang yang beragama. Ya, we are not a religious people. Kita bukan orang beragama. Kita ini orang yang bertuhan. Amen. Ya, bedanya apa orang yang beragama dan orang bertuhan? Orang beragama itu hanya ngerti peraturan. Ya, maka itu orang yang beragama harus belajar soal agama itu. Tapi kalau kita bertuhan, itu beda. Kita mengenal Tuhan, pencipta alam semesta ini, sebagai Papa. Tidak ada agama apa saja di dunia ini yang mengenalkan, yang mengajarkan bahwa pencipta alam semesta ini adalah Papa, kecuali Tuhan Yesus. Maka itu kita diajar kalau berdoa panggil Papa yang di dalam surga. Ya, Papa yang di dalam surga. Kenapa harus dipanggil Papa? Semua manusia di dunia ini dalam hidupnya pasti membutuhkan Papa. Coba kita waktu masih kecil, waktu mama kita pukul kita, kita nakal, dia pukul kita, maka kita nggak akan sakit hati dengan mama. Tapi kalau dengan Papa, waktu dia pukul kita, nakalnya sama waktu kita marah, nakal. Tapi kenapa kita lebih dendam pada Papa? Betul atau tidak? Kenapa dengan mama kita nggak pernah dendam? Ada apa di dalam figur Papa ini? Sehingga Tuhan Yesus memperkenalkan pencipta alam semesta sebagai Papa. Kita harus mengenal kebenaran ini. Sebab kekristenan kita tanpa tahu bahwa dia itu seorang ayah, maka kita hanya akan jadi seorang beragama. Saya ulangi lagi. Kalau kekristenan kita tidak bisa mengenal dia sebagai Papa, sebagai ayah, maka kita hanya beragama Kristen. Tapi kita nggak punya hubungan, nggak punya relationship dengan dia sebagai Papa. Siapa ingat? Bayinya bangsa apa saja, begitu mulai bisa ngomong, abjad yang pertama keluar dari mulut mereka itu abjad apa? Bukan kata ya, abjad. Ya, betul. Semua bayinya orang Amerika, orang Itali, orang Tionghoa, orang Jawa, orang Batak, orang apa saja, begitu mulai ngomong nggak ada bayi bilang B terus P S. Itu bayi keren betul kalau ada seperti itu. Ya, kenapa mereka harus A dulu? Kenapa nggak yang abjad yang lain? Saudara, karena ya, bahasa yang tertua di dunia itu namanya bahasa Aramik. Itu bahasa tertua di dunia. Ya, tidak ada bahasa lain sebelum bahasa Aramik. Nah, bahasa Aramik ini yang menjadi akar bahasa Ibrani, bahasa Latin, bahasa Arab. Itu akarnya dari bahasa Aramik ini. Dan kita punya abjad sampai hari ini. Nah, dalam bahasa Aramik, abjad pertama itu Ab. Ab itu panggilan Abba, Papa. Kita lihat Mazmur 8 ayat 3. Coba ya, seorang baca. Ya, Mazmur 8 ayat 3 bahasa Indonesia, ayat 2 bahasa Inggris. Ya. Ya, you read it. Out of the mouth of babes and sucklings hast thou ordained strength because of thine enemies. Ya. That thou might still the enemy and the avenger. Ya. Saudara, pertama saya belajar ayat ini, saya tuh berkata, apa engkau kejam sekali, sadis. Masa bayi-bayi diajak perang? Loh, betul nggak? Dari mulut bayi-bayi kau letakkan sebuah kekuatan, sebuah senjata, karena ada musuh. Dari anak yang masih menyusu, ada senjata di mulutnya. Coba saudara bayangkan. Kejam nggak Papa di surga begitu? Untuk apa bayi-bayi diajak perang? Mengapa dari mulut bayi-bayi Tuhan mengajak perang? Saudara, kita lihat bahwa
bayi orang dengan bayi binatang, itu mana lebih kuat? Ayo, mana lebih kuat? Bayi binatang atau bayi orang? Lebih hebat? Bayi binatang. Iya. Begitu lahir mereka lari dan bisa makan. Betul nggak? Nah, bayi orang, wah 3 tahun kita pelihara aja belum bisa ngaduk susu sendiri. Betul nggak? Kejam sekali kalau ada anak 3 tahun suruh ngaduk susu sendiri. Nah, ternyata bayi manusia ini lemah. Kalau ada mama yang sok ngerti bahasa anaknya, oh dia nangis, oh dia kencing, oh dia lapar, itu kira-kira. Betul nggak? Mama nggak tahu bener anak ini lagi butuh apa. Dia nggak tahu. Maka itu papa memberi senjata di mulut mereka. Ketika orang tuanya tidak tahu ada bahaya apa yang mengancam anak itu. Coba saudara perhatikan. Ketika ada bencana alam, ya earthquake atau apa saja, atau ada kecelakaan alat-alat transportasi, biasanya lebih banyak bayi-bayi yang selamat atau orang dewasa yang selamat. Nah, itu aneh. Para sadar nggak akan hal itu? Kok bisa mereka selamat daripada yang gede-gede begini? Nah, ternyata di mulut mereka ada senjata. Ketika mereka berkata, itu mereka panggil Papa di surga. Katakan amin, saudara. Dari mulut bayi-bayi mereka panggil Abba. Jadi bukan sekira tidak. Kalau pagi-pagi mereka bangun, bukan. Mereka manggil Papa. Betapa hebat sekali. Nah, disitulah kita melihat saudara bahwa Dia pencipta alam semesta, the creator of the universe, itu adalah Papa buat kita semua. Kenapa? Karena Papa itu punya kekuatan. Amin. Papa itu melindungi anak-anaknya. Hebat sekali. Kita lanjutkan. Mazmur 103 ayat 13. Nah, untuk mengenal Tuhan, maka kita harus mengenal Papa di dunia dulu. Salah seorang boleh baca ayat 13? Bahasa Indonesia boleh, Inggris boleh, silakan. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya. Nah, perhatikan dulu. Seperti siapa? Papa. Sayang siapa? Anak-anaknya. Lanjutkan. Demikian Tuhan sayang. Demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Saudara, hubungan Tuhan pencipta alam semesta itu identik dengan Papa di dunia ini. Seperti Papa sayang anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Maka itu, kalau ada manusia dari kecil nggak pernah dapat kasih sayang Papa, ya ingat ini. Kalau ada manusia dari kecil nggak pernah dapat kasih sayang Papa, entah memang dia nggak pernah punya Papa, atau punya Papa tapi kejam, orang itu akan sulit kenal Papa di surga. Dan kalau dia berdoa, sulit panggil Papa di dalam surga. Dia nggak akan bisa. Begitu bilang Our Father in Heaven, yang muncul wajah bapaknya yang bengis itu tadi. Papa enggak. Maka itu banyak orang Kristen doanya, Tuhan aku hambamu, ini hambamu. Nggak bisa panggil Papa. Kenapa? Buat dia nggak ada Papa itu. Aku punya Papa tapi dia nggak tanggung jawab. Nah, maka hubungan kita dengan Papa di surga pun jadi rusak. Ini akan jadi pengaruh. Dan kalau kita jadi Kristen, maka Kristen kita hanya Kristen yang sekedar beragama Kristen. Boleh rajin ke gereja, aktif pelayanan, tapi dia nggak pernah bisa dekat dengan Papa. Yes. Karena nggak pernah tahu. Maleakhi 4 ayat 6, kitab yang terakhir perjanjian lama. Maleakhi 4 ayat 6. Ngeri ayat ini, saudara. Setan itu sudah pegang kartu mati, kartu truf, tahu ya? Untuk menghancurkan dunia
Tidak perlu perang nuklir, terlalu mahal biayanya.